Perkenalkan, nama saya Maria Saputrionet. Perkenalkan, nama saya Angeli Triseptiani Lawi. Perkenalkan, nama saya Maria Felisini Febiani. Perkenalkan, nama saya Yohanes Maria Piawang Normal. Perkenalkan, nama saya Yohanes Aldiantara. Jadi, kali ini kami akan melakukan penelitian dan menjelaskan beberapa materi statistika berdasarkan penelitian yang kami lakukan. Baik, berdasarkan banyaknya data yang kami kumpul, ada 30 siswa. Dari N-nya sama dengan 30. Dan tinggi maksimalnya adalah 175 cm dan tinggi minimalnya sama dengan 180 cm. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan banyaknya kelas dan panjang kelas. Yang pertama, banyaknya kelas. Rumusnya itu 1 tambah 3,3 log N, yaitu 1 tambah 3,3 log 30 sama dengan 1 tambah 3,3 kali 1,47 sama dengan 1,1 ditambah 4,8. 4,8 dibulatkan menjadi 5. Kemudian 1 tambah 5 sama dengan 6. Kemudian panjang kelas. Panjang kelas sama dengan tinggi maksimal dikurang tinggi minimal dibagi banyaknya kelas, yaitu 175 kurang 150 dibagi 6 sama dengan 25 per 6 sama dengan 4 per 16, terus dibulatkan menjadi 5. Baik, setelah teman saya menjelaskan banyak kelas dan panjang kelas, di sini saya akan menentukan nilai tengah dan FVXI. Untuk frekuensi yang kami dapat itu ada 8, 14, 2, 1, 4, 1. Untuk menentukan nilai tengah itu 150 ditambah 154, terus dibagi 2, hasilnya 192. Begitu juga seterusnya. Untuk
Jadi sigma FIXI-nya tadi 4770 per sigma FI yaitu 30. Jadi 4770 per 30 itu hasilnya 159. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang median. Yang pertama itu kita mencari letak kelas median. Di mana untuk mencari letak kelas median kita menggunakan rumus setengah dikali n. N di sini adalah karena n-nya tadi 30, maka setengah dikali 30 itu sama dengan 15. Yang kedua itu kita mencari frekuensi kumulatif berada pada kelas kedua. Kenapa pada kelas kedua? Karena letak kelas mediannya di sini tadi 15, maka 8 ini tidak memenuhi 15 tersebut, kita tambah dengan 14, 8 tambah 14 sama dengan 22, sehingga 15 ini berada di dalam 2, sehingga dia punya frekuensi kumulatif itu berada pada kelas kedua. Yang berikutnya kita mencari tepi bawah, di mana kita mencari tepi bawah ini pada frekuensi kumulatif kelas tersebut. Tepi bawah sama dengan atas bawah, di mana atas bawah di sini 155 dikurangi dengan 0,5, 155 dikurang 0,5 sama dengan 154,5. Terus sigma frekuensi kelas mediannya di sini itu 8. Karena sebelum frekuensi kumulatif dia punya kelas frekuensi kumulatifnya itu di kelas kedua, maka sebelumnya itu adalah di kelas pertama yaitu 8. Terus frekuensi kelas mediannya itu berada pada kelas kedua yaitu frekuensinya 14. Terus karena panjang kelasnya tadi 5, maka kita yang berikutnya kita masukkan rumus median. Di mana rumus median di sini adalah median sama dengan tepi bawah ditambah setengah dikali n kurang sigma frekuensi kelas median per frekuensi kelas median dikali panjang kelas. Terus kita masukkan nilai-nilainya, di mana tepi bawah di sini tadi 154,5 ditambah karena setengah dikali n tadi kita dapat 15, kita masukkan 15 dikurang 8 karena sigma frekuensi kelas mediannya 8 bagi 14, di mana frekuensi kelas mediannya itu 14 terus dikali dengan panjang kelas yaitu 5. Sekarang kita kurang ini 5 dikurang 8 kan 7 dikali 5 sama dengan 35 bagi 14. Terus 154,5 ditambah 35 per 14. 154,5 ditambah 2,5 hasilnya 157. Baik teman-teman, saya di sini akan menjelaskan bagian modus. Jadi untuk mencari D1 dan D2 yaitu kita mencari frekuensi modus yang paling besar yaitu 14. Lalu kita kurangi untuk D1 itu kita kurangi kelas atas dan untuk D2 itu kita kurangi dengan kelas bawah. Jadi untuk D1 itu 14 kurang 8 sama dengan 6. Lalu D2 14 kurang 2 sama dengan 12. Lalu kita mencari modus, rumusnya itu tepi bawah ditambah D1 per D1 tambah 2 dikali B sama dengan 154,5 ditambah 6 per 6 tambah 12 dikali 5 sama dengan 154,5 ditambah 30 per 18 sama dengan 154,5 ditambah 1,67. Jadi hasilnya adalah 156. Jadi teman-teman, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang histogram. Jadi saya sudah membuat ukuran yaitu 6 cm untuk setiap frekuensi. Lalu untuk mengukur frekuensi dari satu ke dua, panjangnya itu yaitu 2 cm.
Jadi saya akan buat terlebih dahulu. Jadi setelah saya membuat tabel distribusi, saya akan membuat histogram. Jadi teman-teman, saya sudah membuat histogramnya. Jadi untuk tabel distribusi, untuk tepi bawah kita kurangkan 0,5, lalu untuk tepi atas kita ditambahkan 0,5. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi untuk frekuensinya, kelompok kami dapatkan 1, 2, 4, 8, dan 14.